Halo Pak Gani, apa kabar Pak? Kabar baik. Alhamdulillah. Nah, kita hari ini ngebahas lagi tentang isu yang masih hot terus ini. Ini panjang banget, tapi masih saja hot. Yaitu terkait pangan dan energi. Nah, tapi kita akan fokus untuk pangan nih Pak. Pak Dirga sering nih sharing dalam sambutannya, terus ngobrol dengan teman-teman di Bincang BTPN juga tentang gonjang-ganjing lah terkait pangan ini. Dan PTPN punya peran bukan hanya profit oriented sebagai BUMN, tetapi juga punya peran penting sebagai stabilisator. Nah, menurut Bapak, gimana Pak perbedaan antara kedua tugas tadi? Bagaimana kita mensinkronkannya? Oke. Jadi dalam Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, itu di situ disebut ada dua entiti, yaitu Perum, perusahaan umum, dan PT, perseroan. Kalau Perum, katakanlah Perum Pulau, dia umumnya menjalankan fungsi-fungsi non-profit. Termasuk perhutani Pak ya? Perhutani ya. Kemudian yang PT, yang persero itu ya contohnya PTPN 3 holding. Jadi agak berbeda dengan perusahaan swasta ya. Kalau perusahaan swasta kan hanya patuh pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, tugas pokok dari BUMN itu dia bukan hanya mengejar untung. Di pasal 2 dinyatakan bahwa kita juga harus bisa mampu menjadi penggerak ekonomi, kemudian menjalankan fungsi negara dan sebagainya. Nah, saya ingin cerita konkretnya gitu. PTPN kan memiliki luas area kelapa sawit ya, TN-nya 450.000 hektar dengan produksi 3 juta ton. Hasilnya tentu kita selain CPO kita juga memiliki pabrik oleh. Yang tahun ini insya Allah di pertengahan tahun depan kita sudah bisa 1,2 juta ton per tahun. Kita juga memiliki pabrik gula di mana produksinya tahun lalu 850.000 ton, itu sudah hampir 40% dari produksi nasional. Nah, ketika kita bicara tentang PTPN sebagai bagian dari BUMN, maka kita harus pastikan kehadiran peran negara melalui PTPN untuk memberikan kontribusi, memastikan bahwa produk pangan yang dihasilkan PTPN mampu berkontribusi terhadap menyiapkan pangan dalam hal gula maupun minyak goreng bagi masyarakat. Nah, memang undang-undang itu mengikat kita, tetapi kembali kita kepada kesadaran masing-masing. Saya ambil kesadaran dan juga kemampuan masing-masing. Saya ambil ilustrasi ya. Ketika kita PTPN Holding baru memulai transformasi itu akhir tahun 2019, ya kan? Itu kita waktu itu masih gagap, di mana kemampuan perusahaan juga untuk going concern aja berat ya kan. Tentu waktu itu kita prioritas melakukan transformasi perbaikan internal sifatnya. Tapi waktu itu kita sudah mulai melakukan kebijakan, katakanlah mengkonsolidasikan pemasaran di dalam wilayah di dalam pengelolaan holding maupun pengadaan. Dan ketika itu saya sendiri mengamati betapa petani tebu yang mitra kita itu mengalami kesulitan untuk menjual gula bagiannya. Jadi kita kan dengan pola model bagi hasil kan, petani juga ada memperoleh gulanya, kita juga dapat gulanya, katakanlah 66% untuk petani lah. Ketika musim giling itu ada kecenderungan volume gula kan meningkat. Lah disitulah mekanisme pasar kan, demand supply tertekanlah petani. Ketika itu saya merasakan betul, sehingga menjerit petani itu komplain sama kita. Persoalannya di tahun 2020 kita belum memiliki kapasitas. Ketika perusahaan secara bertahap melakukan transformasi, hasilnya sudah
semakin membaik, kita memiliki kapasitas cash flow. Di tahun 2021 itu kita sudah mulai memastikan gula petani kita beli. Saya ingat waktu itu harganya 10.500 kalau tidak salah. Disitulah mulai terjadi peningkatan kemampuan PTPN untuk mengelola stok persediaan. Dan di situ juga, kalau di tahun 2020 di awal tahun sempat terjadi gonjang-gonjing harga gula sampai 20.000 per kilo. Waktu itu saya ingat persis semester depan sebelum masukin musim giling. Maka di tahun 2021 relatif harga gula lebih stabil. Di awal-awal kita agak keteteran karena cash flow-nya masih berat. Tapi di tahun 2022 saya pastikan ketika pemerintah menaikkan harga acuan pembelian gula petani 11.500, saya pastikan waktu itu kita menyiapkan 5 triliun rupiah untuk membeli gula petani. Dan sebenarnya berat juga karena kita baru sembuh juga ya Pak? Iya, Kita juga uang 5 triliun itu kita melakukan akrobatik dalam pengiriman. Waktu itu saya mengajak seluruh PTPN sawit menggunakan cash flow-nya untuk membeli gula petani. Dan itu sekarang baru kita menyadari ya bahwa dengan kemampuan kita di akhir tahun lalu kita stok kita 300.000 ton. Maka itu akhirnya kita untuk gula kita bisa memastikan karena kita memilih stok. Ketika di pasar sudah mulai gejolak harga sudah semakin meningkat, maka kita lepas stok. Tapi saat ini kita masih di atas hampir 200.000 ton kita punya. Jadi itulah yang dilakukan oleh PTPN dalam 2 tahun terakhir. Memang begini, Den. Kalau ini terus menerus memang agak berat ya. Tapi ternyata pemerintah sudah berpikir lebih jauh. Jadi pemerintah seingat saya ada Perpres 125. Jadi ke depan ada instrumen kebijakan yang dikelola oleh Badan Pangan Nasional, di mana nanti mungkin akan ditunjuk BUMN atau siapapun kita siap ditunjuk juga siap atau siapapun tidak ada masalah. Jadi nanti yang khusus untuk membackup pembelian gula petani itu bukan PTPN lagi. Atau kalaulah PTPN itu dengan apa namanya model pendanaan yang murah. Nah di 2 tahun terakhir kita menggunakan dana sendiri. Jadi ini sebenarnya agak berat, tapi ternyata pemerintah juga meskipun kita tidak pernah mengeluh ya, karena tadi kita mengacu pada undang-undang yang tadi kita tapi mudah-mudahan ke depan seperti itu. Dan tentu kita juga nantinya bukan itu aja, kita juga untuk minyak goreng kalian tahu sendiri kita akan meningkat kapasitas karena minyak goreng kebutuhan nasional itu sekitar 5 juta. Dan kita dengan produksi 3 juta maka menjadi minyak goreng sekitar 2,5 juta. Itu sebenarnya separuh nasional kita bisa. Jadi bayangkan itu, ketika minyak goreng separuh nasional, ketika gula 40% nasional kita kuasai loh. Jadi konsumsi nasional itu kita menguasai kalau gula 40%, minyak goreng separuh nantinya ya, 3-4 tahun ke depan. Maka negara hadir. Jadi negara jangan sampai kalah dengan para pemburu rente yang dan itu sangat sedih kita awal tahun lalu kan minyak goreng juga gonjang-ganjing. Awal tahun 2020 gula sempat melonjak sampai 20. Jadi itulah fungsinya dari BUMN. PTPN tentu ini bisa kita lakukan, kita bersyukur ya. Memang kita bisa lakukan itu karena berkat transformasi kita sudah membuahkan hasil. Dan kita selalu diingatkan oleh Pak Menteri, Pak Erick Thohir selalu mengingatkan bahwa tugas PTPN bukan hanya mencari untung, juga memberi kontribusi kepada bangsa dan negara. Dan apa yang kita terima sekarang ada juga buah daripada apa yang selalu diarahkan oleh Menteri BUMN. Transformasi yang saya ingat betul tahun 2021 itu Pak Erick menyampaikan transformasi akan sustain ketika masalah kultur dan kapabilitas SDM. Jadi itulah peran BUMN dalam kaitan dengan kestabilan harga pangan maupun dalam kecukupan pangan. Nah, yang kita tahu kan sebenarnya kita akan memasuki bulan Ramadan Ramadan. Kita pasti kan harga-harga itu meningkat, terutama
minyak goreng, gula. Iya. Nah itu bagaimana sih Pak PTPN memitigasi resiko kenaikan harga? Oke. Ya, jadi memang sebenarnya ini kan siklus yang sebenarnya begini ya, Denny dan Mita. Siklus itu kan semua bisa dipredik, ya kan? Siklus kebutuhan pangan, siklus kebutuhan sandang, itu algoritmanya sudah tertentu. Sebenarnya itu tidak sulit-sulit amat. Artinya siklus produksi juga ada polanya, siklus konsumsi ada polanya. Jadi memang mungkin saya mendengar pemerintah akan melakukan intervensi itu, yaitu memang harus ada, pemerintah harus memiliki cadangan pangan. Mungkin pangan pokok ya, tidak semua. Katakanlah ada beras, jagung, kedelai, minyak goreng, gula, mungkin ikan, telur, kan itu kan daging. Itu memang pemerintah harus punya ini stok. Kayak zaman dulu kan ketika Bulog sebelum tahun 2000-an itu kan semua pangan itu dikendalikan. Di luar negeri juga sama. Jadi negara itu memiliki instrumen cadangan, katakanlah tidak seluruhnya 10% atau 5% dikuasai negara. Lah, diperlukan ketika terjadi gejala intervensi. Karena begini, ketika terjadi disparitas supply demand, ketika supply-nya di bawah, katakanlah supply-nya itu 5% di bawah demand, itu harganya bukan selisihnya 5%, bisa sampai 30%, 100%. Karena ada panic buying, ya. Panic market itu dampaknya melampaui dari barang. Jadi itulah yang yang ke depan harus dimitigasi. Dan kami siap. Jadi PTPN sebagai BUMN itu siap dan tugasan pemerintah. Cuma kan seperti arahan Pak Menteri BUMN, beliau selalu memastikan bahwa mana peran stabilisasi, mana peran komersil harus jelas. Jangan sampai nanti ketika kita melakukan satu aktivitas yang sebenarnya sifatnya non-profit, kalau rugi dianggap kerugian negara dan itu aja. Beliau selalu ingat mati-mati. Jadi kita sangat senang karena Pak Menteri selalu membackup kita agar apa yang kita kerjakan itu secara bisnis bisa dilakukan, secara governance juga sesuai dengan good corporate. Iya. Mungkin cukup jelas ya, ya bagaimana peran ganda yang dimainkan gitu ya Pak. Jadi mungkin saya tambahin, memang agak berat jadi dirut BUMN dibanding dirut swasta. Kalau dirut perusahaan swasta kan yang penting produk aja, cari produk udah selesai. Kita enggak, karena kita ya itulah challenging ya Pak. Challenging dan itulah kelebihan BUMN. Jadi kita ada, kalau secara secara spiritual atau secara transcendental, justru di sini ada faktor ibadah kepada Tuhan. Jadi kita bukan semata-mata mencari untung, tapi kita memberi maslahat banyak orang. Itu kalau ikhlas kita kerjakan dengan penuh dedikasi, itu kan jadi ibadah kita. Paling tidak mengurangi sisa kubur. Nah, teman-teman yang bercita-cita di BUMN harus punya itu Pak ya, harus punya passion. Jadi nggak hanya profit orientasinya, tetapi juga kebermanfaatan. Baik Pak Dirut, makasih banyak Pak. Makasih banyak Pak.